Yoho, apa kabar nakama semuanya? One Piece chapter terbaru yakni chapter 989 memberikan kita sebuah keseruan. Kita bisa melihat seorang Big Mom dibantai oleh kroco-kroco topi jerami. Tapi bagaimanapun, ketika kami melihat adegan Franky yang berkata bahwa kapten kita akan menjadi raja bajak laut, kami langsung teringat dengan Jinbei di Arc Warcake Island, di mana Jinbei sama sekali tidak takut dengan Yonko Big Mom. Meskipun spoiler chapter 990 sudah bertebaran, kami pikir kita semua melewatkan satu hal penting dari chapter 989. Sebuah hal penting yang tidak disadari oleh kebanyakan orang. Jadi, welcome to the quick theory di Openime. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Pada One Piece chapter 989, kita menyadari bahwa Roronoa-Zoro juga berniat untuk ikut bergabung melawan Kaido, yang karena itu ia ingin ikut bersama dengan Monkey D. Luffy. Sudah menjadi hal yang umum bahwa Arc Wano Kuni merupakan arc-nya Zoro. Tapi karena sekarang terdapat banyak karakter penting pada arc ini, kita sedikit merasa bahwa sepertinya Arc Wano Kuni tidak terlalu untuk Roronoa-Zoro. Ya, meski begitu, dengan Zoro yang menggunakan pedang sebagai senjata, konsep samurai dan katana masihlah relevan dengan Roronoa-Zoro. Apalagi gurunya di masa kecil merupakan anggota klan Shimotsuki, salah satu klan besar di Wano Kuni. Selama perjalanan kelompok kru topi jerami di New World, kita jarang sekali melihat Zoro serius dalam pertempurannya. Apalagi dengan pertempurannya di Arc Dressrosa yang benar-benar seperti meladeni anak kecil dalam bermain pedang-pedangan. Nakama semua mungkin sudah menanti-nanti full power dari Roronoa-Zoro. Dan jika memang di panel chapter 989 ini bukanlah kesalahan dari Eiichiro Oda, maka ini akan menjadi kabar baik bagi kita semua bahwa Roronoa-Zoro sekarang akan dalam mode serius. Di panel ini, panel di mana kelompok kru topi jerami berkumpul, kita mungkin melihatnya sebagai sesuatu yang epik. Namun dari gambar ini, Eiichiro Oda menggambar pedang-pedang Roronoa-Zoro ini di sebelah kiri, bukan di sebelah kanan. Dan dari perjalanan Zoro yang baru tiba di New World hingga Wano Kuni, Zoro menaruh pedang-pedangnya di sebelah kanan. Dan apakah nakama semua tahu, dalam pengetahuan dunia nyata, seorang samurai atau bushido seharusnya menaruh pedangnya di sebelah kiri. Yang ini mengartikan bahwa mereka siap untuk beraksi. Maka artinya, sedari perjalanan kru topi jerami di New World, selama ini Zoro tidak pernah serius dalam menghadapi musuh-musuhnya. Dan barulah di Arc Wano Kuni ini, di chapter 989, Roronoa-Zoro menghadapi dunia baru dengan serius. Hoho, ini akan menjadi sesuatu yang kami nanti-nantikan. Dan karena di chapter 989 itu Zoro memiliki niatan untuk ikut bersama Luffy ke Kaido, apakah ini berarti Zoro dari awal berniat untuk ikut membantai Kaido? Tambahan, mungkin ini terdengar kekanak-kanakan, namun kami gatal untuk membicarakannya, yakni Zoro selama time skip itu berlatih bersama Mihawk. Nakama yang mungkin hanya menonton animenya saja berpikir bahwa Zoro itu berlatih dengan cara melawan babon yang meniru gerakan Mihawk, yakni babon yang besar. Padahal ini merupakan sesuatu yang salah, karena adegan ini tidak ada dalam manganya. Yang artinya, setidaknya selama 2 tahun itu, Zoro bertarung dan berlatih secara langsung dengan Mihawk itu sendiri, bukan dengan babon yang besar ini. Kemudian setelah time skip, Zoro muncul dengan kondisi mata kiri yang tertutup. Kita semua tahu bahwa Mihawk pun merupakan pendekar pedang terbaik. Ia merupakan pendekar pedang yang hebat. Dengan tebasan santai, Mihawk mampu menghancurkan gunung es yang dibuat oleh Aokiji. Maka sekarang, apakah mata kiri Zoro yang tertutup ini akan terbuka dengan Zoro yang menghadapi musuh dengan serius? Mungkin pertanyaan yang harus dijawab terlebih dahulu adalah, Zoro berniat mencuri gelar sang pendekar pedang terbaik dari Takanome Mihawk. Tapi, apakah Mihawk ingin bertarung dengan orang yang matanya tertutup satu? Karena, meskipun di masa lalu, Mihawk banyak melakukan pertempuran dengan Shanks. Tapi, semenjak Shanks kehilangan lengannya, Mihawk tidak ingin lagi bertarung dengan Shanks. Ya, mungkin Mihawk tidak ingin melawan musuh yang tidak dalam kondisi 100%-nya. Dan mata juga merupakan bagian penting dari manusia. Semakin tajam mata yang dimiliki, semakin tepat serangan kita akan mendarat. Jadi sekarang pertanyaannya lagi,
Apakah dengan Zoro yang serius menghadapi perang Wano Kuni ini akan menjadi awal di mana dia membuka matanya? Dan poin tambahan, orang-orang hebat yang berperang menggunakan pedang, kebanyakan dari mereka menaruh pedang di sebelah kiri, seperti Kinemon, Oden Kozuki, Silver Srelek, dan bahkan Goldie Roger. Jadi, bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Kami saat ini sedang mengadakan promo goods One Piece yaitu t-shirt. Untuk desain dan harganya seperti yang tertulis pada slide video ini. Atau nakama bisa melihat desain lainnya pada katalog t-shirt kami pada nomor WhatsApp tertera. Untuk nakama yang berminat silakan kontak nomor WhatsApp tersebut. Dan karena ini bukan pre-order, untuk nakama yang memesan akan segera kami proses. Untuk yang ingin membeli cash One Piece, sekarang nakama sudah tahu di mana tempatnya. Tidak lain dan tidak bukan adalah di Vega Bank Store. Nakama bisa mencarinya di Shopee. Dan karena orderan cash setiap harinya semakin banyak, kami akan berusaha sebaik mungkin agar bisa cepat sampai ke depan pintu rumah nakama semuanya. Jadi, kami di Openime dan terima kasih banyak. Sky blue eyes, I see a world behind them. No more time, sinking into the silence, reaching out for some